Oke guys, ketemu lagi dengan channel Just Fazri. Jadi di video kali ini aku mau kasih lihat project aku kali ini adalah memperbaiki sistem kelistrikan. Jadi kelistrikan motorku ini adalah motor Honda Blade yang masih karburator tahun 2012 ya motor ini. Kemudian di sini permasalahannya adalah ketika dikunci kontak on, indikator mati semua. Kemudian di sini kan ada sekring nggak ada yang mati ya. Kemudian aki dicek voltasenya masih oke, masih normal, sekring nggak ada yang putus. Kemudian kabel ini tadi ada kabelnya masalah. Nah, saya kira ini kabelnya yang masalah, saya ganti. Ini pakai kabel listrik, saya ganti ya, kabel serabut listrik sudah saya ganti, juga tetap nggak mau nyala. Kemudian di bagian bawah sini, ini kabel lampu ini ada yang terkena tergigit tikus. Kabel ini digigit tikus juga ya. Ini kelihatannya kemarin karena beberapa waktu yang lalu saya tinggal ke Surabaya, jadi nggak ada yang pakai motor ini, jadi sepertinya tikus bersarang di sini ya. Kemudian dia mutus, ini kabelnya diputus, kabel di bawah sini juga diputus ya. Nah, ini sudah saya perbaikin semua kabel-kabelnya, tetap juga nggak mau nyala ya. Ini nggak mau nyala. Nah, setelah saya perhatikan di ini kan ada kiprok. Nah, kiprok ini ada kabel yang berwarna merah. Di sini ada kabel berwarna merah. Kabel berwarna merah ini kabel yang sumber arusnya itu langsung dari aki ya. Jadi kalau teman-teman punya Honda Blade Suprafit atau motor Honda ya, nah atau Revo ya, ini kan mungkin sama ya konstruksinya. Nah, ini di sini ada, sebentar saya fokuskan. Di sini ada kabel yang keluar dari dalam, dari box aki ini keluar. Kemudian di sini kabel ini berdiri sendiri. Kabelnya berwarna merah. Kabel ini nyambung ke sini. Karena ternyata kabel ini sudah ada arusnya. Walaupun kunci kontaknya off, dia tetap arusnya ada. Artinya dia ini langsung dari aki langsung keluar. Nah, keluarnya ini kemana? Keluarnya tadi ke kiprok. Nah, ternyata kabel ini kan kabel ini sambungannya. Ini kan dia sambungannya ke sini nih. Ya, sambungannya ke sini. Nah, ternyata saya cek pakai multitester, atau teman-teman kalau punya pengecekan yang lain boleh ya, karena saya ada yang multitester. Kalau dicek tadi pakai multitester di buzzer gitu, ini nggak nunjukkan adanya kabel yang tersambung. Artinya kabelnya posisinya terputus gitu. Nah, di kabelnya ini terputus di dalam. Nah, setelah tadi ini saya coba jumper ya. Ini saya coba jumper seperti ini. Saya ngetes dulu ya. Jumper kita pasang. Oke, nah ini. Kemudian ujungnya ini nanti kita pasangkan di tadi soket tadi. Coba kita tes ya. Kita pasangkan ke soket ini. Ya, sudah ya. Nah, sekarang kita nyalakan. Lampunya nyala. Nih, indikator nyala, kita di starter pun bisa. Jadi permasalahannya di sini adalah teman-teman, kabel yang dari aki ini terputus. Nah, ini semua sudah nyala, rating nyala. Ya, kanan kiri sudah nyala. Oke, sip. Jadi ketika nanti teman-teman mendapatkan permasalahan yang sama, langsung saja cek di bagian ini. Cek kabel yang keluar dari sini. Kemudian ini kan terputus nih ya, bisa kita lepas. Dicek apakah nyambung sampai dengan kabel yang ada di kiprok. Kalau terputus, pasti itu permasalahannya. Karena apa?
karena sekring nggak putus. Kalau misalkan ada short di bagian-bagian ini pasti sekring terputus. Nah, kalau saya lihat di sini ada short kemarin, kemudian di bawah sini juga ada konslet. Sepertinya begitu. Tapi sekring ini belum putus, tapi karena kabel-kabelnya sudah rapuh, jadi kabel-kabelnya putus duluan sebelum sekringnya putus. Jadi rumah sekring pun tidak terbakar, masih aman. Nah, karena udah tua ya, kabelnya udah tua, mungkin kotor juga, kurang terawat ini. Nah, ini nanti sekalian saya bongkar, ini sekalian saya bersihkan. Nah, ini nanti jalur kabelnya kita perbaikin karena penyakitnya udah ketemu ya di sini. Oke, demikian info singkat dan tutorial singkat dari Jas Fajri, semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang memperbaiki sepeda motor. Ketemu lagi di video selanjutnya. See you, bye bye, next time, dan salam otodidak.